يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah bertemunya kita di majelis ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebelumnya kita mendirikan salah satu kebutuhan pokok kita yang menentukan arah dan nasib kita di dunia apalagi di akhirat kita. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah salat kita, baik dia baik yang lain, rusak dia rusak yang lain. Dan yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat subuh dan isya. Makanya Allah berikan pula timbangan pahalanya paling berat. Siapa yang salat isya berjamaah seperti salat setengah malam, disambung dengan salat subuh berjamaah seperti salat sepanjang malam. Ini salat wajib. Oleh itu jangan sia-siakan, dan hadirnya kita itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena dengan hadirnya sholat berjamaah khususnya isya dan subuh menandakan iman kita bertambah. Karena lawannya yang tidak hadir imannya berkurang. Dan yang merasa ringan dan senang sholat subuh berarti insya Allah imannya bertambah. Tambah pula kita duduk sampai menjelang syuruq adalah suatu amalan utama. Dalam hadis disebutkan selesai salat subuh kita duduk sampai terbit matahari, tak batal wudu, berzikir, bertasbih, bertahmid. Lepas itu setelah terbit matahari salat 2 rakaat, dituliskan baginya pahala haji sempurna dan sempurna. Walaupun hadis ini secara sanad diperselisihkan oleh para ulama antara yang menghasankan dan yang mendhaifkannya. Namun salat setelah terbit matahari sahihun sabit, sahih dan sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Amr bin Abasah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diperselisihkan adalah masalah pahala seperti haji sempurna. Bukan maknanya tidak boleh salat sunat setelah terbit matahari di saat kita duduk sampai terbit matahari. Sebagian memahami kalau gitu tidak usah salat. Salah. Sebab thabit Nabi alaihissalatu wassalam salat sunat setelah terbit matahari. Yang diperselisihkan sahih tidaknya adalah tentang pahala haji tadi. Jelas ya? Mudah-mudahan jangan sampai meninggalkan pula salat. Kadang-kadang tidak salat kita di sini setelah majelis ini ada sibuk di luar tak jadi salat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah atas nikmat ini. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang pada majelis ini dan majelis-majelis sebelumnya, mohon maaf agak berpanjang-panjang,
Karena memang salat itu semakin panjang semakin bikin kita senang. Maka kita gali dari segala yang diamalkan dan diwariskan dari Nabi, apa hikmah dan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi biar lama-lama dikit ya. Biar lama-lama dikit supaya kita masih tetap membicarakan yang terpenting dari amalan kita tadi, yaitu salat. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Karena salat dengan memahami dan mengetahui keabsahan dan hikmah serta pelajaran dalamnya mesti lebih dinikmati dari salat yang hanya diketahui gerak-gerak asal selesai, apalagi istilah orang kita sekedar membayar hutang. Karena ada orang tua kita dulu salat itu membayar hutang. Kalau membayar hutang semakin cepat selesai semakin bagus. Iya enggak? Betul ya? Nah, makanya dulu di awal-awal kita belajar dulu, kami termasuk di pondok dulu, solat maghrib tanpa ada solat sunat antara azan dan iqamah. Sebab apa? Alasannya maghrib waktu pendek, sahih. Namun awak ada jam tapi tidak pernah nengok dah. Padahal antara subuh dengan maghrib perbedaannya hanya lebih kurang 4 atau 5 menit saja. Ya. Dibuktikan lagi dengan hadis Nabi. Nabi pernah salat maghrib rakaat pertama membaca surat Al-A'raf sampai sempurna. Surat Al-A'raf hanya 206 ayat. Kalau sempat kita buat macam mana ya? Banyak yang berdebat selepas salat nanti itu. Kalau sempat dibuat salat maghrib rakaat pertama baca surat Al-A'raf sampai selesai. Kira-kira jemaah sampai enggak ngantuk, udah hilang. Banyak yang mufarakah. Makanya kalau nak praktekkan ini, walaupun setahun seumur hidup, sekali seumur hidup, harus disosialisasikan berbulan-bulan supaya tidak ada yang marah-marah selepas salat nanti. Ma'asyil kiram dirahmati. Ternyata tidak pendek. Waktunya lebih kurang sama. Yang kedua, keyakinan atau sebagian statement dari para guru kita, salat itu bayar hutang. Kalau ibaratnya bayar hutang, semakin cepat selesainya semakin senang kita. Tuan-tuan kalau ngantri di bank untuk bayar hutang nak cepat selesai. Sahih? Iya enggak? Pasti nak cepat selesai. Semakin panjang antrian semakin pusing kita lihatnya. Tapi kalau sempat nunggu bonus, semakin lama nunggu semakin banyak bonusnya. Kira-kira gimana? Senang. Itulah makanya kalau bayar utang orang bayar utang di rumah lansai juga ya. Makanya banyak yang sholat di rumah. Apa sebab? Karena bayar utang. Lebih cepat, lebih baik. Paradigma inilah barangkali yang membuat kita tidak semangat datang ke rumah Allah itu. Karena hanya sekedar melepas hutang. Bapak cara hutang kan copek selesai, sebegitulah kita. Padahal orang-orang dulu salat itu baginya adalah nikmat, mencari pahala dan bonus sebanyak-banyaknya. Makanya ada orang yang dulu terlewat salat berjamaah asar, menangis dia seperti ada kematian di rumahnya. Seperti kematian di rumahnya, telat dia. Ada orang yang dulu sudah masuk kaki kanannya dalam masjid, azan muazzin. Kaki kiri masih di luar, azan muazzin. Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ya? Iya. Sebab sejak 40 tahun lamanya tidak pernah azan muazzin kecuali dia sudah dalam masjid. Ini terlambat sekali itu. Awak Masya Allah sudah tahiyatul akhir imam, alhamdulillah, bukan musibah, masih terkejar. Kadang-kadang ada juga dah selesai orang salat jamaah, alhamdulillah saya masih juga ke masjid, orang lain tak ke masih, yang penting utang selesai. Itu masalah. Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kenapa agak berlama-lama? Karena supaya kita menikmati belajarnya dan menikmati pula untuk mempraktekannya. Sahih?
Iya dah. Ada sebagian kawan-kawan dulu kalau di Madinah tuh sengaja setelah di belakang kami kan Pak berubah jadi sistem S S SKS, sistem semesteran. Jadi semakin lama semakin menikmati tinggal di Madinah. Ada yang sengaja merasukkan diri, menggagalkan ujian sendiri supaya nambah semester lagi. Kalau di masa kami memang tidak ada itu. Yang ada di masa kami, gagal satu materi tak dikasih tiket pulang aja bayar sendiri. Kalau gagal satu mata kuliah, kalau gagal dua mata kuliah itu tidak boleh pulang sama sekali, walaupun bayar tiket sendiri waktu libur musim panas. Jadi ada cerita anak Afrika tidak pulang musim panas itu, pas antrian makan di dapur umum dia minta tambah nasinya, yang pekerjaannya orang Bangladesh, orang Bengali. Zid ya Syekh katanya, tambah dikit, minta tambah lagi. Akhirnya tidak mau petugas yang tukang bagi makanan itu. Dia bilang, marah Afrikanya, anta mafimuh, kamu tidak punya otak katanya. Dijawab sama Abang Gali itu, sebab yang tidak pulang di musim panas orang-orang yang gagal. Anta mafimuh, kamu yang tidak punya otak. Kalau punya otak pasti pulang liburan ini. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini kita sambung belajar gitu ya. Masih berkaitan dengan doa istiftah. Ya, iftitah itu doa pembuka dalam salat kita. Sudah selesai doa yang sudah umum dibaca, khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Sekarang masuk pada yang kedua, yaitu setelah bertakbir membaca doa istiftah yang biasanya kita pendek, ternyata doanya dalam riwayatnya panjang, yaitu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tapi kita karena sudah belajar dari mazhab, biasanya dirubah jadi wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Nanti kita jelaskan apa ada perubahan itu. Kemudian ada sambungannya, Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa ana abduk subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wal mahdi man hadait ana bika wa ilaik la manja wa la malja'a minka illa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa dibaca di salat fardu dan di salat sunnah. Sebagian ulama mengkhususkannya untuk salat sunat saja. Sehingga itulah sebabnya kenapa hanya sampai wa ana minal muslimin. Dan ini salah satu wallahu alam khilafu ma ruya, berbeda dengan yang diriwayatkan, Kalau kan adalah versinya seperti ini. Kalau kita bahasanya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana
minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Riwayatnya wa ana awwalul muslimin. Kenapa dirubah oleh sebagian ulama lafaz ini? Karena mereka memahami kalimat awwalul muslimin bertentangan dengan kenyataan bahwa kita bukan orang pertama yang Islam. Sahih? Ada orang Islam sebelum kita? Ada. Maka oleh sebab itu sebagian menganggap itu bertentangan dengan kenyataan. Maka dirubah menjadi wa ana minal muslimin. Dan memang dalam ayat ada kalimat wa ana minal muslimin dan ada wa ana awwalul muslimin. Jadi karena ada dalam ayat kedua lafaz itu, maka dirubahlah yang ada dalam riwayat ini bahwa kita bukan orang pertama yang minal muslimin. Yang kedua, bi'tibar dengan menganggap Nabi di masa dia berdakwah, beliaulah orang yang pertama paham tak? Dilihat umat ini, maka dialah yang pertama masuk. Nabi kita adalah orang yang pertama masuk Islam. Maka dia membaca wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Padahal sebenarnya bukan makna yang awalul muslimin ini saya yang tercatat orang Islam pertama, tidak. Maksudnya seperti dalam ayat ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, nah beliau mengatakan wa ana awalul mu'minin, saya adalah yang pertama orang beriman. Pada sebelumnya ada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam alaihissalam. Mereka adalah lebih dulu daripada Nabi Musa. Tetapi mengatakan saya orang pertama beriman. Demikian juga ketika Nabi alaihissalatu atau dikatakan kepada Nabi alaihissalam atau dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Qul in kana lirrahmani waladun, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andainya Allah punya anak, saya adalah orang yang pertama beribadah hanya kepada Allah. Bukan maksudnya beribadah kepada anak Allah, bukan. Artinya walaupun ada anak Allah, andai-andai seperti klaim orang-orang kafir, saya tetap orang yang pertama beribadah pada Allah SWT. Tidak akan beribadah kepada anaknya. Karena beribadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Paham? Ini kan berandai-andai ini, andai-andai yang tak mungkin terjadi. Karena orang-orang pengikut agama samawi sebelum kita, Yahudi dan Nasrani. Karena mereka adalah, kenapa mereka? Karena mereka adalah agama yang asalnya Islam. Asalnya Islam. Jadi ada kemiripan dengan agama kita, bahwa Tuhannya sama-sama Allah, bukan Tuhan yang diakui seperti dalam agama lain, sama-sama Allah. Yang kedua, sama-sama dapat kitab. Sahih? Orang Yahudi dapat kitab. Nama Nabi Musa, Yahudi dapat Taurat. Orang Nasrani dapat Injil. Sama-sama dapat wahyu dari langit. Yang ketiga, sama-sama didakwakan oleh Nabi. Sahih? Umat Nabi Yahudi, nabinya Nabi Musa dan Harun. Umat Nasrani, nabinya adalah Nabi Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Jadi ada kesamaan-kesamaan. Nah, oleh sebab itu mereka
karena melakukan perubahan dalam agamanya. Ingat, setiap perubahan dalam agama mesti melahirkan kesesatan. Semakin jauh perubahannya, semakin besar pula kesesatannya. Jelas? Tidak yakin nampaknya. Ustaz kayaknya tidak menyentuh masalah, tidak ada bid'ah hasanah. Kami meyakini ada bid'ah hasanah. Saya mengatakan, karena Nabi kita mengatakan semua bid'ah itu adalah menyesatkan. Lalu ada sebagian ulama mengatakan bid'ah tidak semuanya menyesatkan. Tonton pilih yang mana yang benar di antara keduanya. Padahal saya tanya, antara pernyataan Nabi dengan pernyataan sebagian ulama itu bertentangan atau tidak? Nabi bilang setiap bid'ah sesat. Sebagian ulama mengatakan tidak semua bid'ah sesat. Mana yang benar? Enggak, pertama bertentangan enggak pernyataan itu? Bertentangan. Bapak katakan semuanya salah. Lalu saya tanya, enggak, tidak semuanya salah. Ada yang benar. Bisa dikatakan dua perkataan ini benar keduanya? Enggak. Ada yang salah, ada yang benar. Siapa yang salah di antara keduanya? Nabi ya. Wah, kita harus ikut ulama. Awak harus ikut ulama. Tidak bisa sembarang beragama nih. Harus ada imam kita. Nah, mana yang benar di antara itu? Pasti ungkapan Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab kalau mengatakan dengan dalil laisa kullu bid'atin dhalalah, karena kullu itu tidak bersifat umum, maka akan ada nanti laisa kullu dhalalatin finnar. Karena orang akan mengklaim lagi kullu di situ juga umum, bukan setiap yang sesat masuk neraka. Berarti nanti orang berkeyakinan ada orang tersesat masuk surga. Ini bahaya nih kaum muslimin. Tersesat masuk abang kau masuk surga? Sasik dan sasik masuk surga. Masuk dah. Orang sesat tak akan masuk surga kecuali dia dapat jalan yang benar atau Allah ampuni kesesatannya. Tapi tersesat masuk surga tidak ada cerita. Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau antum ada jaminan diampuni seperti Nabi, lakukanlah bid'ah itu. Tapi kalau seandainya antum tidak ada jaminan diampuni, silakan untuk tidak diikuti. Sebab pernyataan Nabi jelas, perkataan ulama atau sebagian kecil ulama itu jelas, dan maknanya tidak mungkin disatukan. Maka saya pilih perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun bid'ah pasti bawa ke jalan sesat. Dan setiap sesat hukumnya masuk neraka. Itu tuan-tuan panitia neraka? Bukan. Berarti antum suka nyesat-nyesatkan orang? Tidak. Kita ibaratnya seperti pelang di tepi jalan. Hati-hati ada jurang. Sah? Tuh, marah tuan-tuan. Setiap orang bikin pelang itu ini menyesatkan orang ini. Karena menghukum orang masuk jurang. Dah, lantung tuan-tuan cabut pelang itu. Gitu ya. Dilarang membunyikan klakson. Dulu tidak ada sini sekolah saya buat klakson terus di sini. Tuan-tuan buang itu, enggak. Atau dia menghukum kita salah semuanya pakai klakson, juga tidak. Itu hanya peringatan supaya kita tidak melakukan. Oleh sebab itu, jangan tanya saya berarti tak sianu sesat Ustaz. Jangan tanya saya itu. Dan saya tidak inginkan pertanyaan itu. Tapi apakah amalan yang seperti ini salah atau bid'ah? Saya katakan iya. Tapi dia bagus Ustaz, tetap menyesatkan. Tetap menyesatkan. Karena yang bilang bagus siapa? Pelakunya. Bukan Allah dan Rasul. Agama kita agama samawi. Agama samawi. Apa makna samawi?
Lah lupa pula. Agama kan terbagi dua, satu samawi, satu ardi. Agama samawi turun dari atas. Belajarin CD dulu, lupa tuan. Belajarin CD dulu. Agama yang ada terbagi dua. Yang turun dari langit namanya samawi. Contohnya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sahih? Yang diakui di Indonesia Yahudi. Hah? Nasrani? Oh, Yahudi enggak? Serius ini? Banyak pemikiran Yahudi masuk di Nasrani dan Islam. Sedangkan selain itu namanya agama ardi. Itu produk bumi. Kenapa agama kita samawi? Karena bahannya semuanya wahyu. Bahannya wahyu. Bahan aslinya wahyu yang diturunkan. Lalu orang bikin bid'ah hasanah. Bahannya wahyu atau pikiran Pak Wahyu? Hah? Pikiran Pak Wahyu. Berarti asli atau palsu? Palsu. Kalau palsu, diketahui dia palsu, ada nilainya? Ada nilainya? Enggak. Tapi orang tuh membuatnya, menyampulnya dengan sampul asli. Sahih? Iya, enggak ditulis di situ ikan segar, padahal ikan masin. Bogosnya ikan segar. Isinya ikan masin. Artinya ini asli tapi palsu. Allah bisa ditipu? Allah bisa ditipu? Enggak. Masyarakat? Itu makanya masyarakat cenderung menerima mana orang banyak. Mana orang banyak. Ada banyak yang mengikutinya, berarti benar. Tambah pula riwayat ada mengatakan izaktalafan nasu fa'alaikum bisawadil a'zam. Andainya manusia terjadi perbedaan pendapat, ikutilah suara mayoritas. Kayak demokrasi aja. Kayak demokrasi aja ikut suara mayoritas. Hadis ini tahu tuan-tuan derajatnya? Tahu derajatnya? Hadis mungkar. Hadis mungkar, mana yang lebih lemah daripada hadis dhaif? Hadis mungkar lebih lemah dari hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai? Enggak. Karena hadis dhaif termasuk yang ditolak. Ini lebih lemah dari hadis dhaif. Oleh sebab itu, maka hadis ini tidak dijadikan jelasan untuk mengatakan yang banyak pasti lebih. Hadis ini tidak bisa dijadikan landasan bahwa golongan mayoritas pasti benar. Karena bertentangan dengan seluruh ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sebagian besar manusia, ya Allah ya Rabbi, sebagian besar manusia la ya'lamun, tidak tahu. Sebagian besar manusia la yaqilun, tidak paham. Sebagian besar manusia kafirun, tidak beriman. Sebagian besar manusia sesat. Allah katakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau ikuti orang yang paling mayoritas di bumi, kamu akan disesatkan oleh mereka. Sahih? Sebenarnya tidak payah dah tuan-tuan. Tidak payah dah untuk mendeteksi. Dari seluruh kita yang tinggal di lingkungan ini, yang serius belajar agama mayoritas atau minoritas? Pak RT mana? Mayoritas mengaji agamanya atau mayoritas tidak mengaji agamanya?
Mayoritas ngaji. Mak sikit sekali orang tinggal di sini. Iya. Di Indonesia yang masuk pesantren mayoritas atau minoritas? Minoritas juga. Sahih? Hah? Kebanyakan tidak belajar agama kecuali hanya melalui ceramah. Dapat titel nanti profesor doktor di bidang ilmu pertanian dan peternakan. Ya. Nah, pertanian dan peternakan. Karena beliau yang paling tinggi jabatan di daerah itu dan yang paling rajin berinfak pula dan rajin ke masjid dan lama-lama sering pengen jadi pengantar pelaporan keuangan kita, akhirnya menjadi tokoh agama. Lalu dimasukkan amalan-amalan yang disukai orang banyak. Tidak ada yang akan menentang. Pertama, donasi dia yang tanggung semuanya, AC dia yang beli semuanya, karpet dia yang ganti. Akhirnya itulah yang jadikan agama. Mungkin dalam keadaan seperti ini sebagian besar pasti benar. Mungkin yang paling mayoritas pasti benar. Tidak mungkin. Makanya hadisnya mungkar, bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat ini akan terpecah menjadi 73. Yang sesat berapa? 72. Yang selamat berapa? 1. Mana yang banyak yang 1 daripada 72? Nah, yang sesat itu apa sebabnya? Karena sunnah ke atau bid'ah? Yang sesat itu ahli sunnah ke atau ahli bid'ah? Bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah? Bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah yang tersesat itu? Yang dhalalah. Pasti dhalalah. Yang terselamat? Silakan. Saya setuju kalau bid'ah itu yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi yang dolana, yang kaitan dengan agama, memang neraka. Enggak, definisinya belum benar itu. Bid'ah itu setuju saya. Bid'ah, tapi yang kaitan dengan agama. Enggak, yang Bapak sebutkan tadi. Bid'ah dolana. Enggak, yang Bapak sebutkan tentang definisi bid'ah tadi, tolong diulang. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi, tidak dibuat oleh? Kaitannya tentu dengan agama. Enggak, masih tidak benar. Definisinya keliru. Makanya banyak dai yang lebih besar namanya daripada ilmunya. Kalau semua yang tak dibuat Nabi bid'ah, jangan pakai mikrofon katanya. Sahih? Jangan pakai HP. Sahih? Kalau pergi haji pakai onta. Gara-gara mendefinisikan bid'ah semua yang tak ada di zaman Nabi. Nah, tolong perbaiki definisi dulu. Baru kita sepakat. Dan bid'ah itu setuju bid'ah yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi di bidang agama. Enggak, definisi yang tidak dibuat Nabi saja itu belum cukup. Itu definisi orang-orang awam tuh. Mohon maaf ya, bukan definisi para ulama, tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah yang tidak dibuat oleh Nabi, itu bukan definisi ulama. Definisi orang-orang awam, orang dai-dai yang tidak punya dasar ilmu yang kuat. Lalu setiap yang ada zaman Nabi itu tidak dibuat oleh Nabi itu bid'ah. Jadi kan nanti sekolah bid'ah, kuliah bid'ah, begini anda ya sunnah ya, kalau begini sunnah ya. Bebini satu bid'ah. Kalau itu yang dibuatnya tidak dibuat oleh Nabi, berarti bid'ah. Nabi bininya berapa? Ya semuanya ahli bid'ah. Nah, jadi definisi dudukkan dulu. Ada pula yang mengatakan Nabi merekomendasikan bid'ah. Sahabat pernah berbuat bid'ah lalu disahkan oleh Nabi.
Ini konsekuensinya Nabi adalah ahli sunnati wal bid'ah. Sebab dia merekomendasikan, Nabi merekomendasikan bid'ah. Apa konsekuensinya? Nabi ahli sunnah dan ahli bid'ah. Berarti setiap ahli bid'ah adalah pengikut Nabi yang sah. Yang tidak berbuat bid'ah berarti pengikut Nabi yang tidak sah. Sebab Nabi mensahkan bid'ah, sedangkan antum tak mau menerima bid'ah. Maka kita ini tidak dianggap ahlus sunnah. Karena apa? Karena tidak menerima bid'ah. Karena Nabi mensahkan bid'ah. Sekali lagi, definisi yang tidak diambil dari ulama. Bahkan tidak diambil dari Nabi SAW. Sebab hadisnya terang, Pak. Nabi jadikan sunnah itu dengan bid'ah bertentangan, bukan berkawan. Kita ulang hadisnya. Enggak mau ya? Fa innahu may ya'ish minkum. Siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Berarti setelah Nabi wafat akan terjadi perselisihan yang banyak. Apa yang membuat mereka berselisih setelah Nabi wafat? Karena ikut Nabi kah? Atau karena mengikut pendapat? Mengikuti pendapat. Sudah pasti. Sebab di zaman Nabi ada yang berpendapat langsung dibawa ke Nabi. Sah? Nabi nanti akan menghukumnya. Pendapat antum salah, pendapat sepulan benar. Jelas? Nah, yang salah ini kira-kira dia terima atau dia debat lagi? Ada enggak kisahnya sahabat disalahkan oleh Nabi? Oh, enggak bisa ada Nabi. Kita tidak bisa beragama pakai wahyu aja, Quran hadis tidak cukup dah. Harus pakai logika. Saya ahli logika kok. Ada sahabat yang seperti itu? Ada enggak? Kapan ada yang seperti itu? Generasi setelahnya. Kita tidak bisa hidup kayak zaman Nabi dah. Ngaji pakai unta kita. Tidak bisa zaman Nabi, tidak bisa pakai HP kita. Tidak bisa hidup zaman Nabi, tidak pakai mikrofon kita. Tidak bisa zaman haji, jangan pakai AC. Tidak bisa zaman Nabi, sebab zaman Nabi tidak ada karpet. Sahih? Ini definisi orang awam semua, walaupun dai-dai besar mengisytiharkan ini. Kenapa? Mohon maaf, karena memang nama kadang lebih besar daripada ilmunya. Namanya lebih besar daripada ilmunya. Apa sebab cepat besar? Karena menyenangkan golongan terbesar. Menyenangkan golongan terbesar, mayoritas. Akhirnya besar dan pirang. Bukan itu definisi bid'ah. Nabi menjadikan bid'ah itu bertentangan dengan sunnah. Oleh sebab ketika kalian melihat perselisihan yang banyak, apa nasihat Nabi? Kalau terjadi perselisihan, apa nasihat Nabi? Tidak berubah dari perintah Allah. Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau berselisih, balikkan kepada firman Allah atau kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga ikut itu. Kalau kalian berselisih, fa alaikum bisunnati, maka ikutlah sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidina min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin setelahku. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi semua yang diada-adakan, semua yang diada-adakan.
Karena fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullah bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Sekarang pertanyaannya, yang membuat ikhtilaf kita sampai membentuk golongan-golongan beragama, apakah karena masalah, ini sampai kepada pernyataan Pak Ketua tadi, apakah karena permasalahan duniawi kah atau karena permasalahan ukhrawi? Permasalahan agama kah atau permasalahan dunia? Hah? Enggak, itu latar belakangnya. Ya gara-gara cari pengikut atau cari ini yang membuat kita berselisih lalu terbentuk golongan-golongan keagamaan karena profesi duniawi kah atau profesi agama. Saya ulang kembali, ada orang Islam bentuk golongan para pencuri, ada enggak? Golongan pencuri Islam ada? Tidak ada ya? Atau yang suka korupsi membuat asosiasi Islam koruptor ada? Ada enggak? Ada. Para penipu di pasar membuat golongan agama? Jawablah tuh. Udah jawab saya sedih jadinya. Ada. Persatuan Islam pemain domino ada? Tidak ada. Sahih? Semua aliran keagamaan lahir daripada masalah agama, bukan duniawi, agama. Walaupun obsesinya duniawi, benar. Tapi perselisihan yang terjadi ada perselisihan agama, bukan perselisihan dunia. Paham nggak? Paham? Misalnya ketika mikrofon atau radio ditemukan lalu dipakai untuk hiburan, tidak ada orang berselisih. Sahih? Tapi ketika dipakai untuk sesuatu yang sifatnya agama, mulai orang berselisih. Tahu tidak tuan-tuan, ketika radio pertama ditemukan, banyak ulama yang menolak. Tidak tahu ya? Tidak tahu ya? Ini syaitan nih katanya. Apa sebab? Dibuka radio BBC London versi bahasa Arab, dibilangnya di radio itu huna London, di sini London, padahal yang dengar sedang di Mekah. Kazabta katanya, kamu bohong, sekarang kita sedang di Mekah. Paham? Mulai terjadi pelisian ketika masuk ke ruang agama, ketika internet ditemukan. Berselisih juga sebagian ulama karena belum paham internet ketika digunakan untuk sarana dakwah. Ada kawan kami sehari semalam berdebat antara boleh hendak dijadikan sarana dakwah atau tidak. Yang satu bilang tidak boleh, bid'ah. Yang satu bilang boleh, ini hanya sekedar sarana. Yang bilang bid'ah karena syekhnya juga belum paham menggunakan internet. Dan itu bagian yang baru dimasukkan dalam bid'ah agama. Akhirnya dia bid'ahkan. Yang satu tidak, syekhnya dah paham internet dan ini hanya sekedar sarana yang tidak merubah agama. Alhamdulillah, yang satu yang mengatakan bid'ah itu lebih dulu menggunakan internet berdakwah daripada yang mengatakan boleh tadi. Jelas? Jadi ketika masuk di ruang agama terjadi perpecahan. Jelas? Jelas? Tidak jali nampak. Dulu ketika agama ini dibangun hanya di atas wahyu. Apa kata Allah? Sami'na wa ta'na. Apa kata Rasulullah? Sami'na wa ta'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Apa aja kata Allah mereka imani. Lalu masuk Al-Mu'tazilah, berpikiran, mulai dia mempreteli dalil.
bahwa semua pernyataan yang ada dalam Al-Quran dan hadis tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan logikanya, wajib ditolak. Wajib ditolak. Alasannya apa? Karena agama itu mesti ada alasan logisnya, dan mesti tidak ada sesuai dengan hikmah. Berarti tidak sesuai, ada alasan filosofis, karena filosofisnya mengkaji hikmah. Kemudian tidak didukung oleh kajian-kajian ilmiah, kan ada harus naskah akademis, kajian-kajian ilmiah. Tidak sesuai, ditolak. Nah, di situ mulai mereka menolak Al-Quran dan hadis, mengganti keyakinan. Allah katakan dia di atas. Logika dia tidak menerima. Sebab kalau di atas berarti berarah. Kalau berarah itu sifat makhluk. Jelas? Kemudian kalau di atas mesti bertempat menurut pikiran dia. Karena kalau bertempat berarti bukan Allah. Jelas? Akhirnya yang diikutinya pikirannya kah? Atau berita Al-Quran hadis nabinya? Pikirannya. Mulai lahir aliran keagamaan baru, namanya aliran Mu'tazilah. Dari aliran Mu'tazilah ini berkembang, ya, istilahnya ibarat suatu ilmu ada cabang-cabangnya. Lahir Jahmiyah yang lebih parah pula dari Mu'tazilah, tapi dasar pikirannya sama, bicara tentang sifat-sifat Allah. Maka ditolaklah semua sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis, dan mereka mengatakan bahwa semua itu bersifat khayalan. Sampai langit saja yang 7 lapis, menurut mereka itu hanyalah batas pandangan. Jadi ke atas itu 7 kali batas pandangan manusia, bukan ada langit. Paham tak? Yang ada langit-langit gitu. Langit itu tidak ada, hanya batas jarak pandang saja. Jadi misalnya jarak pandang, kekuatan pandang manusia berapa kilo? Saya tidak tahu berapa, man? Yang kita kenalkan biasanya jarak pandang untuk pesawat mendarat atau tidak minimal kan 2000 meter, sah? Berarti masih terlihat ya 2000 meter. Antum berapa jarak pandang? Tidak pernah coba ya? Kayaknya di padang mahsyar aja baru bisa dicoba. Kalau di sini banyak penghalangnya. Artinya apa, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah? Jadi dia katakan itu hanya khayalan. Juga pendapat Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah pendapatnya gimana? Langit itu batas pandang aja? Hah? Di atas langit pertama ada Nabi. Nabi Adam. Karena Isra Mi'raj tapi tidak juga tahu lagi ya. Kayaknya memang tidak bisa sekali setahun nih Pak, harus sirah setiap hari ya. Kalau sekali tahun tidak ada gunanya, sekali sehari baca sirah. Nah, kalau sekali setahun tidak berguna. Jelas? Karena selain tak dicontohkan Nabi, juga tidak dicontohkan oleh para ulama dulu yang istiqamah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Di langit kedua ada Nabi, lupa lagi, Nabi Isa alaihissalam. Sampai ke langit kelima ada Nabi Musa, langit keenam ada Nabi Ibrahim. Kira-kira mereka itu tinggalnya di batas pandang saja? Enggak kan? Bukankah Nabi ketika masuk ke langit pertama mengetuk pintu? Sah? Ada pintunya? Ada kan? Taib. Lalu penjaga mengatakan, siapa yang mengetuk pintu? Katanya Jibril. Tanya lagi, siapa bersamamu? Namanya Muhammad. Sudah diutuskah atau belum? Katanya sudah. Kalau begitu dibolehkan masuk. Masya Allah, pas masuknya sudah jadi Rasul atau belum? Kalau tidak jadi Rasul, belum boleh masuk, walaupun kawannya Jibril.
Oleh sebab itu, walaupun kawannya presiden, tidak boleh masuk sebenarnya. Ya, kalau menjalankan aturan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti mulai terjadi penyimpangan. Lahir aliran Khawarij, mengafirkan orang dengan dosa besar. Padahal Allah dan Rasul tak pernah mengafirkan orang kecuali dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Ini tak dosa besar membuat kafir, sehingga mereka menjadi kaum pemberontak kepada pemerintah yang sah. Memberontak. Juga sekali lagi aliran keagamaan. Berarti yang dilarang Nabi ikhtilaf itu adalah dalam agama. Sebab dia akan melahirkan golongan-golongan yang sesat. Jelas? Saya kira dengan contoh itu sudah nampak ya. Adapun ditemukannya jam. Dulu yang menemukan jam orang Islam atau orang kafir? Islam. Terjadi golongan keagamaan? Tidak ada. Ditemukan lagi angkutan. Misalnya yang pertama memanfaatkan irigasi juga orang Islam. Tidak ada jurusan atau namanya golongan agama irigasi. Ada? Tidak ada. Kemudian ketika Abu Bakar Mansur membangun Baghdad dengan tata rapi lingkaran yang ditiru oleh siapa yang pemilik apa nih komputernya, siapa namanya? Yang paling kaya itu siapa namanya? Bill Gates. Markasnya mirip dengan kota Baghdad dulu. Dia yang tiru, bukan Baghdad yang niru dia. Jelas? Dan ditiru juga oleh Pentagon nampaknya. Tahu Pentagon? Tidak tahu juga ya. Apa itu? Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ditiru oleh mereka. Karena memang sistem yang dibangun oleh Abu Ja'far bagus. Ada golongan kota berbentuk lingkaran dapat keagamaan? Ada menimbulkan ikhtilaf? Tidak. Berarti pahamlah kita. Yang memecah umat ini adalah perselisihan dalam agama. Yang menyebabkan perselisihan itu adalah sunnah kah atau bid'ah? Jawablah. Sunnah apa bid'ah? Punya bukti apa tidak? Yang disalahkan itu bid'ah. Jangan sembarang menyalahkan. Apa buktinya bahwa yang bikin perselisihan, perpecahan itu bid'ah? Apa buktinya? Buktinya yang sunnah dijadikan wajib. Enggak, itu amalnya, aplikasinya. Bukti konkret bahwa bid'ah memecah belah, sunnah menyatukan. Punya bukti enggak, tuan-tuan? Memang harus belajar sirah lagi. Tidak cukup dengan maulid Nabi saja. Iya. Tidak diperingati, bagus itu. Karena memang Nabi dan sahabat tidak memperingati. Ulama yang 4, ini ada bid'ah, Pak? Ini ada bid'ah? Ada mengatakan peringatan hari Rasulullah itu tidak perlu, tidak ada teman Nabi. Terus? Tidak, Pak. Saya tidak setuju itu. Nanti kurangi cuti kami. Kalau perlu ditambah untuk cuti. PHBI tambah aja, biar cuti tambah banyak. Tapi sepakat tidak kita mengatakan itu? Sepakat tidak kita mengatakan itu? Sunnah. Pertanyaannya, sunnah atau tidak? Kok pada diam sih? Ada masing-masing perkataan, ada konsekuensinya. Yang jelas, sejak diperingatinya, mulai umat berselisih. Sahih? Catatlah, sejak zaman Nabi sampai zaman Syiah Fatimiyah di Mesir memperingatinya, sekitar tahun 300-an, 324 atau lebih kurang, saya lupa tahun pasnya,
Pokoknya di abad keempat Syiah Fatimiyah memperingatinya di Mesir. Sejak saat itu umat Islam tak pernah menikmati nyamannya datangnya bulan Rabiul Awal. Boleh berselisih. Nah, sahih. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tak pernah berselisih datang 12 Rabiul Awal. Imam Malik tak pernah berselisih ketika datang 12 Rabiul Awal. Kapan boleh berselisih? Setelah Syiah memperingati pertama kali. Berarti perselisihan akibat bid'ah hasanah. Akibat bid'ah hasanah. Buktinya sahabat lewat tanggal 1 Muharram mereka sibuk nak mikirkan puasa. Sahih? Bukan sibuk memperingati tahun baru. Padahal Umar dia jadi khalifah, dia yang menetapkan tahun Hijriyah. Berapa lama Umar memerintah? Umar berapa lama memerintah? 10 tahun ya. Taib, ada dia memperingati? Enggak juga. Ada enggak sahabat berselisih setiap tanggal 1 Muharram? Enggak ada. Kapan mulai berselisih? Setelah diperingati. Isra Mi'raj, setiap datang bulan Rajab tidak ada orang berselisih kecuali setelah diperingati. Oh, salah mereka kenapa tidak mau, katanya. Salah bapak kenapa melakukan? Kan itu nanti yang melakukan menuduh yang salah, yang melakukan yang tidak melakukan, yang tidak melakukan menuduh yang melakukan. Tapi bukti menunjukkan sebelum diadakan tidak ada perselisihan. Sahih? Sahih? Tidak ada perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Karena masalahnya masuk ruang agama. Betul lah Pak Ketua tadi. Karena dianggap bagian dari agama. Tapi Ustaz, Indo dari segi pendidikan, peringatan Hari Besar Islam itu kan pendidikan mengingatkan kembali pada anak atau generasi. Jazakallah khairan. Tapi di Singapura itu memang tidak ada, tapi di secara kemasyarakatan bermanfaat. Ya. Contoh Isra Maulid Nabi, kita kan mengaji sejarah Nabi, kita pulang kembali. Sahih. Saya setuju dengan manfaat itu. Semua alasan yang melestarikan bid'ah itu alasannya sama, manfaatnya. Orang sufi ketika dia meyakini doanya mustajab di kuburan wali, bukan tidak ada manfaat. Dengan adanya kunjungan ke kuburan wali banyak infak. Bermanfaat enggak? Manfaat enggak? Manfaat. Jadi kaya-kaya Habib itu dibuatnya. Manfaat. Khamar yang diharamkan Allah ada manfaat? Ada manfaat? Allah tidak mengingkari ada manfaat. Tapi apakah halal? Khamar halal pun enggak? Halal pun enggak? Tapi mohon maaf, zina ada manfaat? Woi, jawablah. Zina ada manfaat? Ada. Orang tidak punya tempat untuk melampiaskan. Kalau tidak dilampiaskan sakit, Pak. Makanya bapak-bapak kita banyak yang sakit karena ibu-ibu tidak kasih. Serius. Dia butuhnya 3, tapi dibatasi jadi setengah. Dia butuh 3 tapi dikasih setengah. Harusnya dia sekali 2 hari harus dapat, tapi sekali 2 bulan baru dapat. Sakit. Tapi apakah dengan ini kita halalkan zina? Enggak. Sahih? Orang-orang yang janda-janda, cantik-cantik pula, enggak ada pekerjaan, terbantu enggak dengan zina? Terbantu enggak? Terbantu. Makanya banyak apa nama istilahnya yang tukang nikahkan orang itu apa istilahnya? La ilaha illallah. Kampung janda itu apa?
Apa istilahnya, nama kan ada, kalau barang kan broker kan, kalau barang kan broker, kalau ini tukang pasarkan nikah kontrak atau apa namanya? Hah? Nggak ada yang tahu rupanya ya, karena tidak pernah berpelanggan ya. Alhamdulillah tuh. Tidak mak comblang, tidak apa istilahnya. Dia yang sudah siapkan stok-stoknya, apa namanya? Bukan kalau barang supplier ya, atau broker atau ini untuk nikah. Ya Allah. Hah? Dasar tuan-tuan tidak pernah ikut. Saya juga. Apa namanya? Negara bodoh di sini tuh asli ini untuk nikah kontrak. Anggap jalan broker ya, anggap broker aja ya. Penyiap jasa nikah kontrak. Itu banyak tuh. Yang paling laku di kalangan orang Arab. Dimanfaatkan istilah nikah misyar. Nikah misyar. Saya berkunjung ke satu negara, misalnya waktu 10 tahun atau 10 bulan lah ya. Saya menikah dengan warga setempat. Niat saya, ini tidak dibelapaskan. Niat saya nikah selama saya di sini, nanti selesai saya jatuhkan talak. Apa bedanya dengan mut'ah? Mut'ah disebutkan kita nikah hanya 10 bulan. Kalau ini tidak, rahasia dalam hatinya. Paham? Kalau yang pertama ijma' haram. Yang kedua terjadi khilaf. Yang rajih adalah tidak halal. Tapi sebagian memanfaatkan pendapat ulama yang membolehkan, sehingga banyak pasaran itu di puncak Bogor. Nah, apakah itu halal? Halal, ada manfaatnya banyak. Janda-janda ini punya sumber penghasilan. Ada yang datang sebulan, hidup dia menikah dengannya. Setelah selesai kerjanya, bisnisnya, dek kita cerai ya. Nanti sampai iddahnya nikah lagi dengan yang lain. Akhirnya kalau yang namanya orang Arab ini, mohon maaf ya, harus diakui orang Arab itu lebih pemurah dari orang kita. Sahih? Sahih? Enggak percaya tuntut dia. Orang Arab lebih pemurah dari kita. Enggak percaya? Sangat percaya. Perlu bukti juga tuntut. Zaman sekarang zaman bukti. Oke. Orang kita bangun perumahan, developernya bangun masjid atau tidak? Serius ini? Bangun masjid apa enggak? Enggak. Jarang. Kecuali memang yang sudah ngaji ya lah. Sahih? Hukum asalnya tidak. Kalau orang sana enggak. Belum ada rumah yang dibangun masjid megah sudah ada. Lengkap. Dengan karpetnya, dengan AC-nya. Dengan imamnya sekalian. Ada developer di sini kayak gitu. Hitung jari. Adonya. Oh, masa ada ado? Adonya. Yang kebanyakan dah runtuh semua perumahan, masjid belum berdiri. Sahih? Nah, itu karena pemurahan atau karena kedekutnya? Terjadi musibah di dunia manapun, orang Arab selalu turun. Ini kita selalu nih salah-salahkan orang Arab ya. Palestina dijual sama Arab Saudi sama Israel katanya. Masya Allah. Yang bilang itu negerinya buka hubungan diplomatik sama Israel resmi. Yang dituduh sampai hari ini tak buka hubungan diplomatik. Mesir sahabat Israel, Maroko sahabat Israel, Iran sahabat Israel, Lebanon Jordan ada kedutaan, Arab Saudi nggak ada sama sekali. Yang komitmen di negara Arab tuh yang tidak bunga hubungan diplomatik adalah negara-negara telur Arab Saudi. Tapi yang tertuduh kerjasama sama Yahudi, Arab Saudi. Masuk enggak? Sekarang yang rutin bantu 10 juta dolar per bulan Arab Saudi. Orang Indonesia 2 miliar rupiah setahun kadang. Ini per bulan 10 miliar dolar. Mana yang banyak 10 juta dolar daripada 2 miliar rupiah. Angkanya banyak 2
miliar rupiah. Jadi kadang-kadang ikhwan fillah. Baik. Jadi Pak, kalau masalah manfaat tidak bisa jadikan alasan untuk mensahkan. Karena semua yang tidak sah itu rata-rata punya manfaat. Jadi alasan manfaat tidak cukup, alasan buktinya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan semua yang istiqamah mengikut imam-imam ini tidak melakukannya. Bahkan tercatat pernah melakukan Syiah. Soal manfaat saya tidak nafikan. Soal ikut memperingati saya juga pernah sering dulu. Sekarang orang tidak mau lagi undang saya. Kalau diundang saya akan ikut. Ya, di negeri yang tak masuk dakwah ke situ, diundang saya datang. Tapi kalau yang di pekan-pekan tidak usah lah, karena jadwal sudah penuh. Sering ditelepon, Ustaz bisa hari apa Pak? Senin. Senin ke berapa? Senin ketiga. Oh saya di Parit Indah. Senin ke satu Ustaz. Senin ke satu saya di Air Tiris. Senin kedua, oh saya di Abdurrahman bin Auf. Selasa Ustaz juga penuh. Rabu Ustaz penuh juga. Kecuali di atas jam 11 malam. Kalau siang gimana? Jam berapa? Jam 10. Hari apa? Rabu saya penuh ngajar. Jadi bukan itu. Masalah manfaat saya tidak nafikan. Tapi masalahnya syar'i atau tidak menjadi perselisihan yang berkepanjangan. Kapan terjadi perselisihan? Setelah diadakan. Sebelumnya tidak. Berarti kalau gitu balik ke hadis Nabi tadi, balik ke sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Tapi apakah yang melakukan otomatis masuk neraka itu bukan urusan kita Pak. Masuk surga neraka itu bukan, tidak ada di tangan kita. Jadi salah paham. Kalian panitia neraka, oh na'udzubillah, ada panitia yang sudah disusun. Panitia neraka sudah disusun. Sahih? Tidak ada dari unsur manusia, yang ada dari unsur malaikat saja. Sahih? Nah, itu maksud saya bahwa bid'ah itu seperti kata beliau tadi, kalau dibandingkan bagian dari agama. Dan semua bid'ah selalu mengundang perselisihan. Semua bid'ah mengundang perselisihan. Oh, ada juga sunnah yang mengundang perselisihan Ustaz, tapi tidak membentuk aliran. Tidak membentuk aliran. Orang boleh saja menafsirkan hadis dengan tafsir yang berbeda, tapi tidak membentuk aliran. Tapi kalau tafsirnya menyimpang, pasti buat penyimpangan dalam agama. Jelas? Bahkan kadang-kadang hadis bisa jadi bahan untuk bid'ah. Bisa jadi bahan untuk bid'ah. Karena memang lahir dari orang bid'ah, ahli bid'ah. Tapi ini malah tidak jadi selesai kita. Gara-gara kalimat wa ana awwalul muslimin. Jadi makna awalul muslimin adalah saya cepat menyatakan diri beriman. Bukan maknanya saya yang pertama beriman, tidak. Jadi ibaratnya kita sering mengatakan saya yang pertama dulu di sini ini ngaji katanya. Maksudnya pertama itu paling cepat ngaji. Dan itu dalam bahasa Arab, bahasa kita, bahasa manapun ada istilah saya orang pertama. Padahal dia bukan orang yang pertama. Dan itu untuk menunjukkan cepatnya dia menerima. Wabillahi taufik. Insyaallah kita sambung besok aja ya. Sekira udah jawab Pak Ketua ya. Silakan. Saya waktu SD tahun 60. Masya Allah. Di Muhammadiyah, tapi 70 ke atas baru kita yang sebutnya Allah. Baik. Oh, itu. Bagaimana kami yang sudah terlanjur, kami rawatan dan sudah wajah dan seterusnya. Alhamdulillah. Sodo masuk, semuanya masuk, semua masuk. Kabiran, saya masih pakai juga Pak. Siap. Tapi semasa saya di SD Akademi Turun dulu masih di surau kabiran. Apa takut? Yang memakai kabiran. Iya, kenapa takut? Nya tidak baca pun iftitah sah salatnya. Sampai sekarang? Sama.
Kalau itu abo di darun dulu kabiron jo. Kini masih kabiron pakai jo, Allah babait pakai jo. Karena jadi jangan risau. Semuanya tabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Walhamdulillah. Jazakallah khairan. Terima kasih. Ini mohon maaf. Saya kira apa dengan penjelasan terjelas bahwasanya kembali ke yang tadi. Jadi yang pertama bid'ah itu seperti kata beliau yang dalam masalah agama. Yang kedua bid'ah itu setelah Nabi tiada. Yang ketiga bid'ah selalu menimbulkan masalah. Oleh sebab itu solusinya adalah kembali yang tidak bermasalah. Apa yang tidak bermasalah? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tidak mudah Ustaz. Saya akui memang tidak mudah. Kecuali bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Oleh sebab itu mudah-mudahan tentu kita akan lebih cenderung kepada sunnah Nabi daripada bid'ah selain Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.